Kedua orang tua Mas Salim ternyata nggak kuliah. Betul. Terus Mas Salim dibilang adalah orang pertama di keluarga yang kuliah. Itu ayah saya tuh kerja serabutan. Dia sempat bahkan kuli bangunan, pabrik dan lain-lain. Pokoknya saya tuh nggak pernah ngebayangin bisa merasakan bangku kuliah di UI gitu ya waktu saya SMA gitu. Kalau memang nyinyirnya ragu sih bagus ya, karena bagi saya kalau ragu itu ya berarti tinggal kita buktiin aja nanti. Ya betul. Keren. Jadi Genzi banget. Mas Salim, tapi jadi rektor muda tuh ada yang nyinyir nggak? Terus kan dapat muri ya katanya ya? Iya. Dapat penghargaan tuh. Iya, iya. Nah, Banyak sih. yang nyinyir. Banyak yang nyinyir. Saya pertama hampir gitu. Apaan udah pulang tuh jadi rektor gitu. Karena pasti muncul skeptisism kan dari Iya, banyak orang gitu dari segi usia. Setelah itu juga kan tadi juga saya bilang di awal ya, ini Cakrawala ini bukan kampus keluarga gitu. Saya jadi rektor gitu. Iya. Makanya banyak sih Mas Safi ya. Jadi kalau dari makanya saya waktu itu tadi cerita ya bahwa kalau keputusan saya ngambil langsung jadi rektor itu kan juga panjang gitu. Kayaknya pantas gak saya sih. Terus kira-kira bisa nggak ya gitu, mampu nggak ya. Nah makanya saya udah predik juga ketika apalagi muri apresiasi gitu ya. Pasti makin banyak nih orang yang nyinyir. Kalau memang nyinyirnya ragu sih bagus ya, karena bagi saya kalau ragu itu ya berarti tinggal kita buktiin aja nanti. Ya betul. Keren. Jadi Genzi banget. kita jalan Pantang ditantang. 5 tahun gimana Cakrawala gitu kan. Nah tapi kalau nyinyirnya itu tidak berdasar, misalnya langsung ngomong nih, ini mah anaknya siapa gitu. Kan tanpa riset sebelumnya saya agak khawatir sih saya. Maksudnya kenapa responnya terlalu nyinyir gitu, terlalu jauh dari substansi kayak gitu. Kalau ragu ya wajar karena kan masih muda. Pasti ini bukan jadi muri itu kan memberikan bukan karena saya terbaik kan, tapi saya termuda aja gitu. Jadi karena umur aja dan justru tantangannya banyak banget kan. Artinya ada pressure tertentu pasti ya. Pasti dong, ya. pasti banget. Saya waktu Apalagi muda terus baru pertama kali. Waduh itu. Pasti. Banyak keraguan, banyak banyak pressure lah yang saya alami di diri saya sendiri maupun dari orang lain gitu. Kampus Cakrawala ini apa yang membuat bahasanya gini lah, strength-nya tuh apa sehingga orang-orang tuh memilih kampus Cakrawala ini. Terus sudah bisa dipastikan nggak kalau misalnya lulus ini tuh kerja? Oke, ya makanya tagline kita kan sarjana siap kerja ya. Jadi kalau bisa dipastikan karena kita belum punya lulusan, of course saya bisa bilang belum dong. Karena belum. Ini baru tahun pertama ya. Bener. Tapi dari historical karena kita dibimbing, kita punya 800 mitra yang siap meng-hire ketika lulus 800 mitra dari dibimbing ya. Dari dibimbing. Ya, dari Cakrawala yang kita siap nge-hire. Yang siap hire teman-teman lulusan kita, dan dari Cakrawala kita pindahin tuh. Jadi dibimbing juga SPK dengan 800 itu. Nah Cakrawala juga pelan-pelan kita SPK dengan total sekarang udah hampir 500-an lah ya. Perusahaan mitra yang sudah bersama kami. Siap meng-hire. Dan dia siap meng-hire atau mulai dari magang dulu atau apa? Nah itu dia. Nah karena journey-nya selain memang dari mitranya kita juga banyak gitu ya. Journey dari semester 1 itu sudah kita arahkan ke sana. Semester 1 bisa magang. Ini 1 bulan, baru 1 bulan nih yang masuk dari September ke Oktober. Udah ada kurang lebih 5 orang yang udah bisa magang gitu. Jadi 5 orang semester ini. Iya kemarin ada di postingan Cakrawala juga. Jadi 5 orang magang itu saya senang banget karena baru 1 bulan nih kuliah gitu. Belum ngerti apa-apa tapi mereka bisa magang kayak gitu. Jadi kami mendesain programnya seperti itu. Semester 1 magang, terus dari segi kurikulumnya memang kita desain setiap semester itu kita ngobrol ke industri. Jadi kalau ada perubahan kita langsung ubah. Misalnya di industri butuhnya apa sekarang, kita ubah dari kurikulum. Jadi update banget ya. Update banget. Itu yang jarang mungkin kampus-kampus tuh bisa update 10 tahun. Cakep sih. Gitu, ngikutin ya tren. Udah ada BA belum? Saya siap kalau mau langsung lodorin dulu di sini. Gak tahu Pak. Asap canda ya Mas. Tapi kalau ada slot boleh Mas. Terus si industri-industri tadi atau company-company yang siap hire tadi itu ada yang domestik atau juga ada internasional? Nah itu dia, karena memang makin lama kita sadar bahwa lowongan Indonesia juga akan limited ya, dengan jumlah populasi dan penambahannya. Makanya kita juga banyak kerjasama dengan company-company di luar, termasuk yang kemarin dari data data global ya, itu Taiwan, Jepang, Korea itu kurang banget pasokan tenaga kerjanya. Taiwan, Jepang, Korsel ya? Iya itu paling banyak, karena pertumbuhan penduduk di sana kan rendah banget ya. Betul. Dan
perusahaannya justru malah makin berkembang di sana. That's why kita kerjasama dengan sana. Kemarin baru ketemu company di Jepang untuk gimana ya anak cakrawala itu bisa mungkin bekerja di sana in the future. Cuma kan kadang kendala bahasa. Iya bahasa ya. Makanya kita juga masukin tuh Mas Wisnu. Sekarang kita mau coba anak-anak cakrawala juga belajar Jepang, Korea. Itu peminatan sih. Dan jadi kalau spesifik peminat. Okay. iya, jadi kalau mau ke Jepang ya udah kamu ambil Jepang dari sekarang gitu. Korea gitu. Jadi talentnya bisa go global juga. Kita pengen dukung itu ke depan. Tapi ada biasanya ada concern tuh Mas Alim. Kalau misalnya kampus-kampus baru gitu ya. Rada pricey biasanya. Pricey. Nah ini kan tadi tuh goalsnya pengen buat orang-orang belajar terus hasilnya tuh dapat kerja gitu. Cuma kan orang yang pengen kerja kan biasanya bukan dari ekonomi Itu dia. menengah ke atas. That's why. UKT kita murah Mas Raffi. Oh ya? Iya, jadi kalau di Cakrawala itu sekarang waktu angkatan 1 itu 4 juta, sekarang 5 juta. Per semester? Per semester. Jadi, Masya Allah. itu juga belum termasuk beasiswa-beasiswa kita tawarkan. Karena kita punya 10 partner beasiswa yang siap meng-hire, siap memberikan beasiswa mereka. Gitu. Kalau orang-orang yang prestatif, bisa ke beasiswa X. Kalau orang yang kurang mampu, kita juga punya beasiswa sendiri. Saya pernah juara MTQ kecamatan. Langsung Kayak itu. Mungkin karena angkatannya beda ya. Maksudnya kayak gini. Ya. Itu sekarang berapa sih biaya rata-rata kalau misal kuliah sekarang? Kalau di negeri tuh tergantung ini ya sekarang ya, tergantung gaji, profesi biasanya. orang tuanya. Oh ya? Iya. Kalau di disesuaiin. negeri, kalau di swasta mungkin Flat ya? Iya rata-rata di atas 10 sih Mas Wisnu. Oh, di atas 10 sekarang? Kalau swasta yang decent gitu ya, kayak dia di atas 10 pastinya. Oh, yang uang masuknya tuh uang pangkal. Uang pangkal, nah gitu. itu yang gede biasanya. Betul. Ini ada nggak? Nggak ada sama sekali. Jadi Cakrawala itu memang Keren. di awal ini kita harapin Masuk aja dulu deh, masuk gitu deh. ya. Kita pengen transform karena itu backstory-nya kan banyak ya. Jadi kak saya beberapa foundersnya juga mungkin punya backstory masing-masing yang akhirnya pengen punya tujuan itu dulu gitu sekarang. Gitu. Kurang lebih gitu. Keren. Mas Alim, kita pengen tahu deh backgroundnya Mas Alim ya. Artinya kan pernah kuliah di UI, pernah kuliah di luar juga. Betul. Nah Mas Alim ini dulu yang menariknya kalau menurut saya adalah ketika kedua orang tua Mas Alim ternyata nggak kuliah. Betul. Terus Mas Alim dibilang adalah orang pertama di keluarga yang kuliah. Ya, Gitu. betul. Boleh cerita nggak? Dulu kayak gimana? Bener itu? Betul. Masya Allah. Ya jadi orang tua saya dua-duanya nggak kuliah. Ibu saya itu dulu dagang ya, dagang sayur, dagang batik gitu ya, dari Pekalongan kebetulan. Jadi perantau lah ke Jakarta gitu ya. Terus orang tua ayah saya, itu ayah saya tuh kerja serabutan. Dia sempat bahkan kuli bangunan, pabrik dan lain-lain. Pokoknya saya tuh nggak pernah ngerasain bangku kuliah, nggak pernah ngebayangin bisa merasakan bangku kuliah di UI gitu ya waktu saya SMA gitu. SMA pun saya kayak bersyukur ya karena dulu di lingkup saya kan saya tinggal di suburban ya di Jaktim, Oke. Jaktim yang gang-gang gitu Mas. Nah, itu saya Kayaknya itu bukan lagi suburban deh. Iya. Jadi ngelihatnya teman-teman saya di sana ya udah SMA cukup paling banter gitu ya. Terus ngapain gitu ya. Jadi saya terbiasa dengan lingkungan seperti itu dari dulu gitu. Dan saya ngelihat kok kalau saya bisa kuliah, kayaknya saya bisa saya terinspirasi sama beberapa sepupu saya lah. Jadi sepupu saya alhamdulillahnya saya punya role model sepupu saya ini bisa kuliah loh gitu Oke. ya. Akhirnya saya berusaha banget untuk kuliah. UI Akhirnya juga? ada yang di Undip, IPB gitu-gitu. Pokoknya mereka juga dapat prestasi Negeri-negeri lah gitu ya. ya. Nah, saya akhirnya berusaha keras. Saya memang dari dulu dari SD sampai SMA cukup lumayan prestatif lah. Dan saya niat banget waktu itu saya pengen kuliah tanpa biaya. Nah, waktu itu S1 saya tuh dapat beasiswa juga dari pemerintah namanya Bidik Misi. Apa? Bidik Misi. Ya. Alumni Bidik Misi. Iya, alumni Bidik Misi dulu. Pantesan pinter banget. Gitu. Iya, jadi saya dapat beasiswa. Alhamdulillah saya bersyukur banget waktu itu dapat beasiswa. Terus setelah lulus dari Full kan itu ya? Full. Saya Ada dapat stipend juga kan ya? dapat jajan juga. Jadi itulah yang membuat saya bisa kuliah sebenarnya. Karena orang tua ya nggak punya uang. Maksudnya hanya cukup untuk makan aja biayanya gitu. Oke, Masya Ya Allah. udah. S2 juga scholarship kan? S2 saya dapat lagi Beasiswa juga kan? beasiswa LPDP di di Indonesia. Jadi di Indonesia. ya. Dapatnya dari pemerintah Indonesia juga maksudnya. Jadi sebenarnya luar biasa sih yang Allah berikan ke saya ya. Jadi banyak rezeki yang saya dapatkan dan
sejak itu juga 2 adik saya juga saya dorong gitu untuk bisa kuliah. Akhirnya kuliah semuanya. Berapa bersaudara Juga Mas? dua-duanya. Yang satu di UI, yang satu lagi di UIN Jakarta ya. Di UIN Jakarta. Jadi sebenarnya ya negeri sih, dapat negeri semua mereka. Jadi saya bersyukur bisa jadi role model juga maksudnya buat adik-adik saya kuliah, orang-orang sekitar saya. Beasiswa juga nggak Mas? Beasiswa semua. Oh, jadi ya orang tua Dua-dua saya tuh? apa? Dua-duanya, Iya, dua-duanya Masya beasiswa Allah. semua. Jadi alhamdulillah banyak keren banget banget. rezekinya. Terus ke orang-orang sekitar saya juga tuh yang di rumah akhirnya juga ngelihat kan bahwa kayaknya bisa nih uplift ya. Bahasanya tuh mungkin bisa transform atau mungkin naik kelas dari lewat pendidikan gitu. Makanya saya juga itu motivasi saya banget untuk terjun di dunia pendidikan. Ambil psikologi kan di UI nggak ada pendidikan ya. Jadi saya ambil psikologi, lulus dari psikologi saya ambil pendidikan ya. Terus dari segi startup yang saya jalani juga startup di edutech dan sekarang di kampus gitu. Jadi semuanya inline lah saya bilang gitu.